Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra atau Rik Cakraja Kusuma, penempatan di unit kerja BP3IP Jakarta di bawah BPSDM Perhubungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penetapan core isu dan gagasan kreatif dari isu-isu yang terjadi pada unit kerja saya yang sudah saya bahas pada pemaparan sebelumnya. Teknik analisis isu yang saya pilih adalah analisis USG atau Urgency, Serious, and Growth. Adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Keterangan pemberian skor analisa USG. Untuk skor 5, keterangannya sangat penting, untuk skor 4 penting, untuk skor 3 netral, untuk skor 2 tidak penting, dan untuk skor 1 tidak sangat penting. Analisis core isu yang dipilih. Penapisan isu dengan metode USG. Isu-isu yang terjadi di unit kerja saya yang pertama yaitu dokumentasi atau pengarsipan yang masih manual dan tidak tertata rapi. Untuk urgensinya 5, untuk seriusnya 3, dan untuk growth-nya 4. Total 12. Untuk isu yang kedua yaitu kegiatan surat menyurat yang masih menyebabkan tindak lanjut yang terlambat. Untuk nilai urgensinya yaitu 3, nilai seriusnya 2, dan nilai growth-nya 4, sehingga total 9. Dan untuk isu yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan yang bertabrakan antar bidang. Untuk nilai urgensinya 2, nilai seriusnya 4, dan nilai growth-nya 4 juga, sehingga total 10. Berdasarkan metode analisis lapisan isu di atas, isu yang diprioritaskan untuk dibahas dan ditindaklanjuti adalah isu dokumentasi atau pengarsipan yang masih manual dan tidak tertata rapi. Isu tersebut diprioritaskan untuk dibahas karena ditakutkan dapat menimbulkan masalah terkait dokumentasi atau pengarsipan berkas jika suatu saat dibutuhkan ataupun menghindari kerusakan atau lapuk sehingga berkas tidak dapat dipakai kembali. Teknik analisis isu yang dipilih untuk menentukan akar penyebab. Teknik yang dipilihnya yaitu analisis Fishbone atau bisa disebut juga dengan cause effect. Diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Analisis Fishbone dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk pada kepala ikan itu adalah akibat, dan untuk pada tulang-tulang ikannya itu yaitu sebabnya. Ada kategori-kategorinya. Nah, untuk slide berikutnya yaitu akar penyebab dari core isu yang saya pilih. Berdasarkan analisis lapisan isu menggunakan USG, Urgency, Serious, Growth, berikut ini adalah analisis menggunakan Fishbone diagram untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan penataan dan pengelolaan dokumen atau berkas yang tidak teratur dan belum terorganisir dengan baik. Jadi dokumen yang sulit ditemukan dan kondisi dokumen atau berkas yang mudah rusak ini adalah akibatnya. Penyebabnya yaitu ada 4. Yang pertama, manusia. Kelalaian pengelola kepegawaian dalam melakukan penyimpanan. Yang kedua dari segi material. Berkas dokumentasi yang mudah rapuh dan atau rusak. Yang ketiga dari sistem. Sistem penyimpanan dokumen masih menggunakan sistem manual. Dan yang terakhir yaitu dari kondisi lingkungan. Kelembaban udara membuat dokumen menjadi rusak dan lebih cepat rusak. Hasil dari teknik analisis Fishbone, berdasarkan analisis isu dengan menggunakan analisis diagram Fishbone dapat dibahas beberapa kesimpulan terkait faktor-faktor penyebab isu berikut. Satu yaitu faktor manusia. Peranan manusia baik sebagai staf, petugas, atau sebagai pengelola kepegawaian di dalam penggunaan dan pengelolaan dokumen atau berkas. Maksudnya apabila manusia tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam penyimpanan berkas, maka dapat dipastikan berkas tersebut akan rusak dan hilang. Yang kedua yaitu faktor material. Faktor material yang mempengaruhi terhadap penyimpanan dokumen atau berkas di mana berkas-berkas yang disimpan sudah lama sangat rentan rusak dikarenakan beberapa faktor, antara lain faktor kelembaban lingkungan dan faktor serangga perusak kertas. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan tempat penyimpanan dokumen di mana faktor yang menyebabkan dokumen menjadi cepat rusak adalah kelembaban atau suhu udara yang berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu faktor sistem.
Seringkali karena kebutuhan untuk digunakan, maka dokumen atau berkas yang sering diminta atau dibaca datanya kembali oleh beberapa pegawai. Maka dari itu seringkali terjadi masalah di mana dokumen atau berkas yang susah ditemukan dikarenakan penyimpanan yang masih tidak tersusun dengan rapi. Gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue tersebut adalah berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin menyelesaikan isu terkait dokumen atau berkas yang sulit ditemukan dan kondisi dokumen atau berkas yang mudah rusak dengan pengelolaan penyimpanan dokumen atau berkas secara digital melalui Google Drive, sehingga dokumen atau berkas dapat ditemukan dengan mudah dan dokumen atau berkas tidak hilang atau mudah rusak, sehingga informasi atau data yang ada pada dokumen atau berkas tetap tersimpan dengan baik. Adapun rencana kegiatan yang penulis akan rencanakan dalam menyelesaikan isu ini antara lain, 1. Membuat checklist yang memulai daftar berkas atau dokumen yang tersimpan di lemari penyimpanan. Yang kedua, membuat folder penyimpanan data di Google Drive sebagai media penyimpanan digital. Yang ketiga, mengumpulkan file yang akan diinput ke folder penyimpan Google Drive. Yang keempat, menata ulang dokumen di lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, membuat sosialisasi dan evaluasi kepada pengelola kepegawaian. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.